Mengapa orang miskin dikatakan sulit sekali bertemu orang berjasa? Karena orang miskin biasanya mengubah hubungan sosial menjadi hubungan basa-basi yang dangkal. Saya ceritakan satu kisah agar Anda langsung paham. Rizky bukan tipe orang yang pandai berbicara, tetapi setiap kali ia pergi ke rumah atasannya, ia selalu membawa 2 keranjang buah impor. Karena itu, sang atasan memberikan sebuah proyek khusus untuk Rizky coba kerjakan. Setelah menerima proyek tersebut, Rizky tidak mengecewakan. Ia menghasilkan 500 juta rupiah. Namun Rizky justru mengirim 400 juta rupiah kepada orang tua atasannya. Setahun setelah itu, Rizky tidak pernah berhenti memberi hadiah kepada atasannya. Selalu mengikuti setiap urusan beliau. Dan hanya dalam 1 tahun ia membeli rumah, membeli mobil, dan menghasilkan lebih dari 5 miliar rupiah. Rizky berkata itu sebagai rasa terima kasih karena sang atasan telah membimbingnya, lalu memberikan 4 miliar rupiah kepada sang atasan. Tidak heran Rizky langsung menjadi tangan kanan atasannya. Dan setelah itu, penghasilan Rizky tahun demi tahun meningkat. Suatu hari sang atasan berkata kepada Rizky, "Lusa saya ada urusan dan tidak bisa datang. Semua pekerjaan sudah saya atur, kamu tinggal jalankan." Rizky menjawab, "Kalau Bapak butuh apapun, tinggal telepon saya." Atasannya berkata, "Lusa kamu belikan sedikit teh dan camilan, antar ke rumah saya. Beberapa teman lama saya memaksa membuat pesta ulang tahun ke-50. Tapi hal ini cukup kamu saja yang tahu. Jangan beritahu siapapun." Rizky mengangguk lalu pergi. Namun pagi hari itu, rombongan besar datang ke rumah atasan. Semua rekan kerja dari perusahaan. 6 bulan kemudian, Rizky dipromosikan. Atasan tiba-tiba bertanya, "Beberapa tahun lalu saya mengganti lebih dari 10 asisten. Tetapi beberapa tahun ini saya hanya memakai kamu. Kamu tahu kenapa?" Rizky tersenyum dan menggeleng. Sang atasan berkata, "Karena kamu tahu menjaga mulut. Kamu layak naik lebih tinggi." Saat pesta promosi, pelayan salah mengira Rizky sebagai bos besar dan berkata, "Ruangan VIP ada di lantai 2, Pak." Atasan tertawa lalu menepuk bahu Rizky. "Wah, kamu malah terlihat lebih seperti bos dibanding saya." Rizky menjawab dengan tenang, "Bapak jangan bercanda. Saya memimpin bawahan saya, tapi Bapak memimpin saya." Pelayan ini juga tahu etika. Dia tahu tidak boleh melapor melampaui atasan. Atasan mendengar itu tertawa terbahak-bahak. "Anda pikir sampai sini saja? Masih ada yang lebih hebat." 6 bulan kemudian, atasan dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Semua karyawan mengirim ucapan di grup WhatsApp, "Selamat promosi, semoga karier semakin sukses," dan berbagai pesan serupa. Hanya Rizky yang mengirim pesan pribadi, "Pak, mendengar kabar Bapak akan menduduki jabatan baru, hati saya senang sekaligus berat. Senang karena ini yang semua orang harapkan, tetapi berat karena waktu berlalu begitu cepat. Sangat terhormat bisa bekerja di bawah Bapak. Bertahun-tahun Bapak seperti kakak bagi saya, mengajari saya bekerja dan menjadi manusia. Terima kasih atas perhatian Bapak selama ini. Bapak selamanya adalah pemimpin saya, dan saya selamanya adalah bawahan Bapak. Saya berharap suatu hari nanti bisa kembali bekerja di bawah komando Bapak. Semoga Bapak sukses dan lancar di posisi baru." Semua orang mendapat balasan template yang sama. Hanya Rizky yang menerima balasan berbeda. "Akan ada hari kita bekerja bersama lagi." Sejak saat itu, sang atasan memperlakukan Rizky seperti anak kandung. Bahkan sebelum pensiun, ketika anak kandungnya sendiri belum diatur dengan baik, sang atasan tetap mati-matian mengangkat Rizky naik jabatan. Yang memakai pikiran akan memimpin orang yang memakai tenaga. Jika Anda hanya tahu bekerja keras, seumur hidup Anda hanya akan punya kerja tetapi tidak punya hasil. Di dunia ini, yang paling kuat bukan uang, bukan kekuasaan, melainkan pola pikir. Ada sebuah buku yang sebenarnya tidak wajib kamu baca. Tetapi jika sudah membacanya, jangan biarkan siapapun tahu bahwa kamu sedang membacanya. Itulah buku Dari Taktik Menuju Kemenangan. Di dalamnya ada lebih dari 100 situasi nyata dalam kehidupan yang membantu kamu melatih pola pikir, melatih cara merespons ketika menghadapi masalah sulit. Buku ini tidak mengajarkanmu untuk menipu, tetapi mengajarkanmu memahami hati manusia agar tidak ada yang bisa memperdayaimu. Ada 50 strategi yang mencakup dunia kerja, sosial, keluarga, hingga bisnis. Mengajarkanmu menjadi tajam namun tetap menjaga martabat. Jika kamu adalah orang baik tetapi terlalu lemah hingga mudah diinjak, jika kamu tulus tetapi sering terluka, maka buku ini adalah sesuatu yang harus kamu baca setidaknya sekali seumur hidup. Sekarang sedang diskon 30%, bonus hadiah premium hanya untuk hari ini. Tekan tombol beli di bawah sebelum semuanya habis.